Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang kriteria honorer yang diangkat ASN tahun 2022 dan 2023. Tanggal 19 Januari 2022, saya membuka media online dari CNN membuat berita Cahyo pastikan tenaga honorer dihapus 2023. Teman-teman, honorer tidak perlu panik. Yang dimaksud di situ adalah supaya diselesaikan semua tenaga honorer itu tahun 2023. Paling terakhir. Itu maksudnya. Diselesaikan seperti apa? Bisa diangkat menjadi ASN, bisa dibuat menjadi outsourcing. Banyak caranya untuk menyelesaikan. Yang pasti kita harus mengikuti aturan. Siapapun di Indonesia ini harus mengikuti aturan. Masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil itu diatur dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi kita jangan termakan isu-isu yang ada di media sosial, berita-berita yang lain. Kita jangan termakan itu. Yang pasti adalah aturan main. Aturan main pengangkatan tenaga honorer itu menjadi calon pegawai negeri sipil itu diatur di PP 48 tahun 2005. Jadi jangan lari-lari ke sana kemari. Pasal 3 ayat 1. Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai berikut. Nah, ini yang diprioritaskan Bapak Ibu ya. Tenaga guru. Nah, kita lihat tenaga guru ini tahun lalu 2021 sangat banyak direkrut di Kemdikbudristek melalui P3K. B. Tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan banyak juga. C. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan. Baru tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Saya percaya tidak bisa lari dari sini. Maka yang dibutuhkan oleh pemerintah di sini adalah tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, tenaga teknis. Itu yang dibutuhkan. Baik tahun 2022, 2023. Apalagi ini masalah tenaga honorer. Pengangkatan tenaga honorer sebagai dimaksud pada ayat 1 tadi, yang beberapa jenis tenaga itu, didasarkan pada usia dan masa kerja. Saya ulangi ya, didasarkan pada usia dan masa kerja. A. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Nah, itu secara terus-menerus itu harus digarisbawahi. Jadi tidak boleh putus-putus ya teman. Tahun ini bekerja, tahun depan tidak bekerja, 5 tahun lagi bekerja, 2 tahun lagi tidak bekerja. Oh, itu bukan secara terus-menerus, itu putus-putus. Yang dimaksud di sini adalah secara terus-menerus. B. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 20 tahun secara terus-menerus. Jadi ini di bawah 20 tahun lah, 10 dan di bawah 20 tahun. Ini yang diangkat. Tenaga honorer berusia paling tinggi 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 tahun secara terus-menerus. Jadi di sini lebih dari 5 tahun, kurang dari 10 tahun bekerja secara terus-menerus yang umurnya 40 tahun. D. Tenaga honorer berusia paling tinggi 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 tahun atau lebih sampai dengan kurang 5 tahun secara terus-menerus.
Ini yang diangkat menjadi ASN. Tidak lari dari sini, teman-teman. Kita telusuri suara-suara ataupun berita-berita media online. Solo Raya membuat judul pegawai honorer akan dihapus pada 2023 mendatang. Ini solusinya bagi yang sudah lama mengabdi. Kita lihat ya. PLT Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB sebagai berikut. Beliau menyatakan honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi. Kata siapa? Kata PLT Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, yaitu Bapak Muhammad F. Rose. Jadi yang dibicarakan oleh Bapak Muhammad ini sama dengan aturan-aturan yang sudah ada di PP 48 tadi. Beliau menyebutkan lagi, tenaga honorer yang akan diprioritaskan diangkat meliputi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis. Sama dengan di PP 48 tadi. Meskipun demikian, masih beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi tenaga honorer. Sama juga masalah umur, masa kerja, itu yang dibicarakan oleh Bapak PLT Biro Hukum. Sama dengan PP 48 tadi. Nah, kita lihat, kita bahas ini. Kenapa kita bahas ini? Karena ada keterkaitannya. Keputusan Menpan RB nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini yang perlu kita perhatikan untuk melihat perkembangan masa kini. Ini ditetapkan 1 November 2021. Siapa yang menetapkan? Menpan RB Cahyo Kumolo. Baru ya, 1 November 2021. Akan diterapkan mulai tahun 2022. Apa yang perlu saya sampaikan di sini? Kep Menpan RB nomor 1197 tahun 2021 ini tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah ada 185 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Saya sampaikan kepada teman-teman honorer, 185 jabatan ini, hampir seluruh jabatan yang ada di pemerintahan sudah di-cover di 185 jabatan ini. Apa artinya? Pemerintah sudah mengarah kepada rekrutmen ASN untuk P3K saja. Saya percaya dengan keluarnya Kep Menpan RB nomor 1197 ini akan berdampak kepada rekrutmen ASN tahun 2022-2023. Rekrutmen seperti apa? Pasti rekrutmen P3K yang dapat mengisi lowongan-lowongan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Jadi ini hampir saya pastikan bahwa 4 tenaga honor tadi akan direkrut melalui P3K. Inilah tenaga honorer yang diprioritaskan ASN tahun 2022-2023 sesuai dengan PP 48 tadi. Kita tidak melihat media sosial, berita-berita, tidak. Kita melihat aturan main yang jelas. Dan ini aturan main yang jelas tidak bisa dilanggar. Siapapun tunduk kepada aturan itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, PP 48 tahun 2005 itu tentang pengangkatan honorer menjadi ASN ataupun PNS. 4 tenaga tadi yang diprioritaskan. Tenaga guru itu yakin saya akan direkrut melalui P3K. Tahun lalu ratusan, bahkan ribuan yang sudah direkrut oleh Kemdikbudristek tenaga guru P3K. Baru tenaga kesehatan pasti direkrut dengan P3K. Karena apa? Di keputusan Menteri nomor 1197 tadi, tenaga kesehatan semua bisa diisi oleh P3K.
tenaga kesehatan bidan, perawat, dokter. Itu akan diisi oleh P3K. Saya tidak percaya akan diisi oleh PNS. Tenaga penyuluh akan direkrut menjadi P3K. Pertanian, perikanan, peternakan, honorar ini akan diangkat melalui P3K. Tenaga teknis yang dibutuhkan oleh pemerintah pasti direkrut dengan P3K. Jangan berharap lagi untuk direkrut melalui PNS. 4 jenis tenaga ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.